Halo sahabatku, sahabat hobi bonsai di seluruh Nusantara, sahabat Taksaka Bonsai tentunya. Berjumpa lagi di video Taksaka Bonsai ya. Pada kesempatan kali ini di sore hari yang cerah ini ya sahabat ya, saya menghadapi sebuah bahan kimeng on the rock yang sudah sering saya up ini videonya ya. Saya selalu dokumentasikan untuk proses perawatannya, kemudian pentahapan yang saya lakukan. Nah, untuk proses yang terakhir yang seingat saya ya, waktu itu saya melakukan press di sini ya sahabat, terhadap batang terusan ke mahkota ya, dan saya tentukan untuk batang-batang atau percabangan yang akan saya gunakan ya kemarin ya. Dan di sini sudah tumbuh dengan cukup baik saya lihat, tetapi ada beberapa perbedaan ya pertumbuhan di antara ketika percabangan yang saya rawat ini ya, semenjak saya press di bagian sini. Nah, sekarang rencana akan saya lakukan wiring ya untuk menentukan calon as mahkotanya nanti yang mana ya. Tentunya memperhatikan juga besar batang percabangannya ini, karena di sini pertumbuhannya saya lihat tidak merata ya sahabat ya. Justru yang di bagian bawah sini ini cenderung kurang mendapat nutrisi ya sahabat ya. Seharusnya lebih besar ya untuk di bagian paling bawah ini, percabangan paling bawah. Nah, kemudian untuk yang terakhir saya tentukan atau saya rencanakan untuk menggunakan batang percabangan yang ini ya. Tetapi ini juga kalah ya dengan yang di sampingnya, yang di sebelahnya ini. Mungkin kita lihat dari sisi sebelah sebaliknya ya sahabat ya. Nah, jadi di sini ya, di sini kelihatan sebenarnya ini saya rencanakan untuk terusan mahkotanya ya. Tetapi ternyata di sini tumbuh lebih besar ya, paling besar yang percabangan yang ini. Jadi tidak apa-apa ya, nanti saya akan lakukan perubahan ya terhadap rencana atau desain semula, desain awal. Nah, saya akan coba gunakan batang yang ini ya, karena ini mumpung juga cukup baik saya lihat pertumbuhannya. Karena kita perlu lagi untuk tinggi dari pohonnya ini ya, agar sesuai keinginan. Ini tentunya masih perlu pertumbuhan yang subur, yang cukup baik. Jadi saya lakukan perubahan ya, saya gunakan batang yang ini untuk calon terusan atau calon as mahkotanya nanti ke depan sahabat. Baik sahabatku, jadi saya akan langsung mulai saja dengan melakukan wiring ya terhadap percabangan-percabangan di sini. Yang pertama akan saya lakukan wiring terhadap 3 percabangan di sini ya. Yang satu yang paling besar saya gunakan untuk terusan as mahkotanya. Kemudian yang ini untuk lengan-lengan atau dahan-dahan yang di bagian kiri dan kanannya ini ya. Ini untuk arahnya sebenarnya sudah sesuai ya. Jadi kita tinggal mengarahkan atau menekuk-nekuk sedikit ya, agar tercipta sedikit karakter sahabat ya. Untuk terusan ke mahkota mungkin nanti larinya ke bagian belakang sini sahabat ya. Kita lihat dari bagian sini, mungkin nanti jatuhnya di bagian ini ya. Saya arahkan sekian ya sahabat ya. Jadi menyesuaikan juga dengan bentuk pohonnya ya, secara keseluruhan ya sahabat ya. Oke, saya akan mulai wiring yang 2 ini dulu sahabat. Perawatnya ini slow saja sahabat ya, karena ini masih dalam masa pertumbuhan juga. Jadi hanya untuk mengarahkan saja dulu agar
terlihat lebih jelas ya nanti kemana arah dari percabangan-percabangan yang saya kawat ini. Kurangi sedikit untuk daunnya ya. Jadi untuk 2 batang percabangan ini seperti demikian saya arahkan ya sahabat. Jadi sudah tampak ya untuk bentuknya nanti seperti apa di bagian ini. Dan ini nanti akan sebentar saya akan lakukan wiring juga untuk terusan as mahkotanya sahabat. Kemudian yang di bawah-bawah sini juga nanti saya akan rewiring lagi ya, karena ini sudah kembali ke posisi awalnya ya setelah saya lepas kawat. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk as mahkotanya ya, untuk batang percabangan ini ya. Jadi untuk as terusan ke mahkota sudah ya, jadi demikian untuk posisinya. Mungkin nanti bisa dirubah nanti belakangan lagi ya kalau memang kurang sesuai. Sementara cukup baik ya ke arah sana. Dan tampak sini juga lumayan ya, sudah mengikuti alurnya dari bawah ya. Tinggal kita menunggu nanti ada pertumbuhan lagi, tunas-tunas baru di bagian ini ya, di bagian tekukan luarnya ini ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan untuk wiring bagian yang lain ya, seperti di sini. Ini akan saya arahkan juga ya ke bagian depan, mungkin ini ke sini ya, bagian depan. Kemudian yang bagian sini nih rencana saya gunakan untuk semi cascade-nya ya sahabat. Jadi akan saya tekuk lagi ke arah bawah. Sementara di sini ada banyak pertumbuhan ya,
Di bagian sini ada banyak pertumbuhan, nanti akan saya pilih satu yang tumbuh di tekukan bagian luar ya dari batang percabangan ini untuk menambah nanti tajuk-tajuk ya di sepanjang batang semi cascade-nya ini ya, agar lebih rapat nanti tentunya. Kemudian yang di sini ini terlalu panjang saya rasa ya, kemarin saya press ya. Tapi di sini ada satu titik tumbuh, nanti akan saya press ya lagi ya. Saya perpendek lagi. Kita gunakan pemancing di sini titik tumbuh tunas baru ya di bagian ini ya sahabat ya. Oke, langsung saja ya sahabat. Ini sebenarnya terlalu besar ya sahabat ya. Terlalu besar dan terlalu tegak ya. Jadi kalau kita potong lagi, kalau kita gunakan pucuk yang ada di sini, jadi makin rendah dia ya sahabat. Jadi kita akali dengan melakukan pengawatan agak mendatar ya, sehingga kesannya bisa sedikit lebih rendah di bagian ini. Dan di sini juga ada satu, di sini mungkin kita akan bikin pecahan ya sahabat. Tapi ini pertumbuhannya kurang maksimal ya. Jadi saya akan arahkan dulu untuk cabang yang sudah besar ini ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk percabangan di bagian kiri ini. Saya sesuaikan untuk sap-sapnya ya. Kemudian untuk batang selentingnya akan saya teruskan ya. Demikian untuk batang semi cascade-nya. Kita tunggu lagi untuk pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir sahabat ya, bagian yang di sini ini kita arahkan agak turun juga sedikit ya, pindah angle sedikit ya sahabat ya, karena sudah lumayan sore ya. Nah, jadi sudah ya sahabat ya. Demikian hasilnya untuk wiring lanjutan terhadap bahan bonsai Kimang on the rock yang saya konsep sedemikian ya, dengan gaya informal ya. Untuk batunya belum saya buka lagi, nanti kita belakangan akan lakukan perawatan total ya, sekaligus mengganti media karena ini medianya masih cukup subur saya rasa. Lihat dari pertumbuhan daunnya yang cukup banyak dan cukup subur ya, cukup hijau. Mungkin tampak depannya bisa kita ambil di bagian ini atau di bagian sebaliknya ya. Nah, di sini juga bisa, tergantung nanti karangnya nanti di bawah ya. Ketika kita buka karangnya nanti tentunya akan lebih terlihat ya kesesuaian dengan tampak depan yang mana yang akan kita gunakan misalnya. Tentunya dalam memprogram bahan-bahan bonsai kita dituntut untuk memiliki kesabaran yang cukup tinggi ya, untuk menunggu pertumbuhan dari bahan-bahan bonsai yang kita program tentunya, apalagi yang kita lakukan dengan sistem pentahapan ya. Tentunya kita harus menunggu dulu besar cabangnya, kemudian kita press lagi untuk membuat pecahan cabang, anak cabang dan seterusnya.
sampai nanti benar-benar bisa sesuai dengan keinginan atau harapan yang kita miliki untuk bahan bonsai yang kita program tersebut. Oke, jadi tetap semangat berkarya, tetap bersabar menunggu prosesnya. Semoga kita semua memiliki nanti bahan-bahan atau bonsai-bonsai yang paling tidak cukup enak ya untuk bonsai rumahan, walaupun kesannya tidak terlalu bagus, tetapi paling tidak bisa menjadikan hiburan buat kita ya sahabat ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang sudah menyimak sampai selesai, dan kemudian untuk sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai, agar membantu support channel ini dengan ikhlas dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga saya bisa terus semangat membagikan dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai ini ya sahabat. Jadi akhir kata saya Iksa mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di Taksaka Bonsai sahabatku. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.